Segala pujian, hormat, syukur kunaikkan kepadamu Bapa. Engkau adalah Tuhan dan Raja kami yang berkuasa di langit dan di bumi. Sesungguhnya Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Kami boleh nikmati anugerah-Mu dalam hidup kami, karena sampai detik ini kami terpelihara semuanya oleh karena anugerah yang daripada Tuhan. Sepatutnya kami bersyukur kepadamu Bapa, berterima kasih kepada Tuhan. Kasih sayang-Mu boleh kami nikmati dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, hamba-Mu ingin memperdengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya taburan firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap umat-umat-Mu, bagi setiap orang yang mendengarkan firman ini. Mereka dikuatkan, mereka dipulihkan, diteguhkan, bahkan mereka menjadi umat-umat yang mencintai Engkau. Inilah kerinduan hamba-Mu Tuhan. Biar kiranya melalui firman ini mereka semakin dibaharui dari hari ke hari. Hidup mereka semakin indah di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami terima firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Allah kita Allah yang sangat luar biasa, Allah yang selalu memperhatikan hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita terpelihara. Tentu bukan oleh kuat gagah kita, tapi oleh karena kasih-Nya Tuhan yang begitu luar biasa. Mari kita buka firman Allah. Saya mengambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Sekali lagi Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Begini bunyi firman Allah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Bapak Ibu, saya kira semua kita pernah gagal, pernah melakukan kesalahan. Gagal atau salah itu bukti bahwa kita belum selesai dalam perjuangan. Karena kita hidup di dunia ini adalah seperti pelari, seperti petinju yang berjuang untuk menang. Saudaraku, seharusnya kegagalan dan kesalahan itu adalah jembatan, bukan menjadi penghalang bagi kehidupan yang lebih baik. Saya membaca sebuah buku yang bernama Michael Jordan. Dia adalah seorang pemain bola terbaik. Dalam pengakuannya, saudaraku, dia banyak kali gagal. Bukan hanya sekali, dua kali dia gagal, tetapi dia banyak kali gagal. Dalam catatannya dia berkata 26 kali dia dipercaya tim untuk melakukan tendangan final, namun gagal memasukkan bola ke gawang. Lebih 3000 kali dipercaya untuk menyerangkan bola ke gawang lawan, namun gagal melakukannya. Saudaraku, ini kisah yang memberi pelajaran penting bagaimana kita perlu bangkit dari kegagalan. Kata-kata ini perlu kita ingat Bapak Ibu, bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Justru dapat menjadi titik balik
menuju kehidupan yang lebih baik. Saudara dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Yang pertama saya ingin sampaikan kepada kita, kita harus sadari bahwa kita pernah gagal. Ini penting. Saudara, tokoh besar yang bernama Abraham pernah juga gagal. Ya. Raja Daud pun pernah gagal. Gagal Raja Daud mengasihi Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Dia pernah gagal. Tetapi dia tidak tetap pada kegagalan itu. Ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, artinya kalau tokoh-tokoh besar pernah gagal, seharusnya ini mencegah kita supaya kita tidak berputus asa. Kita tidak frustasi, bahkan tidak melakukan hal-hal yang fatal. Saya juga membaca pernyataan seorang presiden yang bernama Abraham Lincoln. Dia berkata, tahun 1816 keluarganya diusir dari rumah. Tahun 1818 ibunya meninggal dunia. Tahun 1831 gagal dalam bisnis. Tahun 1833 dia bangkrut sehingga harus melunasi utangnya selama 17 tahun. Tahun 1843 ingin menjadi anggota Kongres tapi gagal. Tahun 1944 mencalon sebagai wali kota juga gagal. Namun saudara dikasih oleh Tuhan, dia terus ulet sehingga tahun 1860 dia menjadi presiden Amerika. Ini sangat menginspirasi saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa memang kegagalan itu, jika memang kita lihat dari sisi positifnya, maka sesungguhnya itu akan menyemangati kita untuk kita terus berjuang di dalam menjalani kehidupan kita. Jadi saudaraku, jangan putus asa, jangan frustasi, tapi kita jadikan kegagalan menjadi titik balik menuju kehidupan yang lebih baik. Yang kedua saudaraku, bahwa kita harus akui kegagalan kita dan bersedia untuk bangkit kembali. Bernama Billy Lim menulis sebuah buku yang sangat laris di Malaysia. Dalam bukunya dia menceritakan sebuah survei. Dia mengatakan bahwa dibutuhkan 240 kali proses jatuh bangun seorang bayi baru bisa berjalan. Apakah proses jatuh bangun seorang bayi menyalahkan orang tua yang kurang membimbingnya? Oh tentu tidak saudaraku, karena bayi belum bisa berpikir sejauh itu, malah mereka menikmatinya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, perlu kita nikmati. Jangan putus asa, tapi bersyukur dan coba bangkit kembali. Ini saudara dikasih oleh Tuhan yang harus kita lakukan. Yang ketiga, kita harus mematahkan rintangan-rintangan yang menghambat kita untuk bangkit. Biasanya rintangan datang dalam dua bentuk saudaraku. Yang pertama itu pikiran negatif. Yang kedua adalah pengalaman-pengalaman trauma masa lalu. Saudaraku, ini yang seringkali merintangi untuk kita maju saudaraku. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, perlu kita kalahkan pikiran negatif dengan cara mengubahnya dengan pikiran-pikiran positif. Ya, pikiran-pikiran positif pun saudaraku itu mempengaruhi seseorang. Ketika kita berkata kepada anak kita, engkau adalah anak yang pintar, maka dia akan menjadi seorang yang pintar.
Kau anak yang hebat, maka dia menjadi seorang anak yang hebat. Engkau anak yang ganteng, maka dia akan ganteng. Jadi sesuatu yang kita ungkapkan dengan positif itu bisa terjadi, saudaraku. Ya, karena perkataan kita itu sangat berkuasa. Perkataan kita itu ada roh di dalamnya, sehingga ketika kita berkata positif, itu bisa mengubah seseorang untuk masuk kepada hal yang lebih baik. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 13 berbunyi, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara, Rasul Paulus begitu luar biasa memberikan satu pelajaran kepada kita, di mana dikatakan bahwa kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Saudara dikasih oleh Tuhan, kiranya perkataan yang kita keluarkan itu memang bersumber dari firman Allah. Dasarnya adalah firman Tuhan, sehingga setiap perkataan kita itu benar-benar berguna, bermanfaat bagi orang-orang yang mendengarnya. Perlu kita membereskan traumatis masa lalu dengan menerima pengalaman itu sebagai proses bagian hidup kita. Yang keempat, saudaraku, tetaplah percaya Tuhan. Kenapa, saudaraku? Dikatakan tadi dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, yang harus kita sadari adalah posisi kita menentukan berhasil tidaknya kita. Kalau posisi berkenan, pasti kita akan berhasil. Kalau posisi kita hidup di dalam firman Tuhan, maka percayalah kita akan berhasil. Kita akan beruntung. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu, saudara dikasih oleh Tuhan, ini penting kita ketahui. Ketika di seharian saudara melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenaan, hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, maka percayalah, engkau akan menikmati segala berkat. Engkau akan menikmati sukacita, damai sejahtera, bahkan engkau akan menikmati kebahagiaan di dalam kehidupan. Karena itu, saudara dikasih oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya, lakukanlah hal-hal yang selalu dikehendaki Tuhan, maka Tuhan akan membuat hidupmu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kiranya renungan firman Allah ini menjadi berkat buat kita semua. Kita angkat satu pujian, tak usah aku takut. Tak usah aku takut, amin. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, Yesus pelihara, tak usah. Tak usah aku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah.
sekaligus doa berkat. Bapa yang kekal, Engkau Allah kami, Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Kami rasakan kemahakuasaan-Mu nyata atas hidup kami. Karena kami terpelihara sampai detik ini bukan karena kuat gagah kami, melainkan oleh karena kuat kuasa-Mu di dalam hidup kami. Kami sangat bangga kepada-Mu ya Tuhan. Sesungguhnya Engkaulah gembala yang baik, gembala yang menuntun kami, sehingga sampai hari ini kami boleh menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Itu karena pengembalaan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, kekallah Engkau untuk selama-lamanya. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami Bapa, sehingga layaklah kami menaikkan doa-doa kami, syafaat kami ke hadirat Tuhan. Di kesempatan yang indah ini kami berdoa buat bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kiranya bangsa kami ini senantiasa ditolong oleh Tuhan, diberi hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan kepada pemimpin kami, sehingga mereka Tuhan mampu mengambil keputusan atau kebijakan yang baik, yang tepat, khususnya di dalam menghadapi persoalan yang saat ini terjadi, yaitu wabah virus COVID-19 Tuhan. Tuhan mampukan mereka, Tuhan tolong mereka Bapa. Apapun yang mereka sedang putuskan, yang sedang mereka lakukan, biar semuanya bersumber daripada Engkau, sehingga yang terbaiklah yang akan dialami oleh umat-umat-Mu. Diberkatilah mereka Bapa, pemerintah kami yang ada. Kami juga memohon kepada-Mu Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu di muka bumi ini Tuhan, baik di kota, di desa, di pelosok sekalipun. Biarlah Tuhan yang menghibur, biarlah Tuhan yang menguatkan, biarlah Tuhan yang memampukan hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga melalui pelayanan kami hamba-hamba-Mu, ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam segala persoalan yang dihadapi oleh hamba-hamba-Mu, Tuhan senantiasa membela, campur tangan di dalamnya, sehingga sesuatu yang terbaik itulah yang dialami oleh hamba-hamba-Mu. Juga kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-jemaat yang kami layani Tuhan. Tuhan senantiasa menyediakan kebutuhan mereka, Tuhan menyediakan keperluan-keperluan mereka Bapa, di mana saat ini mereka tidak bisa leluasa untuk melakukan aktivitas mereka, oleh karena mereka harus mengikuti aturan pemerintah, di mana umat-umat-Mu sedang dirumahkan Tuhan, sehingga tidak bisa leluasa untuk melakukan aktivitasnya. Karena itu kami percaya Tuhan pun akan memberkati, bahkan menyediakan segala kebutuhan umat-umat-Mu Tuhan. Jika Engkau berkenan ke Tuhan, biarlah Engkau lalukan virus ini Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau mampukan kami Tuhan, sehingga kami tetap kuat oleh karena kuasa Tuhan ada dalam hidup kami. Ketika kami melakukan aktivitas kami, biarlah penyertaan Tuhan ada dalam setiap hidup kami hamba-hamba, bahkan setiap umat-umat-Mu Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat yayasan Haleluya, baik yang ada di tingkat pusat, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka Bapa, berkati jerih lelah mereka. Mereka telah berusaha, berjuang untuk menopang hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang tersebar di negara kami ini Tuhan, khususnya di Kalimantan Tengah ini. Tuhan Engkau senantiasa memberkati, Tuhan mengembalikan berkat buat mereka. Apa yang mereka usahakan, apa yang mereka lakukan, buat semuanya berhasil Tuhan. Bahkan pelayanan melalui pelayanan rohani, Tuhan pakai mereka Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat yang mereka layani Tuhan, Engkau juga memberkatinya Tuhan. Juga kami
kami doakan Tuhan buat para donatur atau sponsor, baik yang ada di luar negeri, di dalam negeri. Tuhan berkati semua Tuhan. Mereka telah menopang kami, mereka telah membantu kami untuk kesejahteraan hamba-hamba-Mu. Kiranya Tuhan mengembalikan berkat buat mereka, dilindungi mereka Bapa, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari segala mara bahaya, bahkan dijauhkan Tuhan dari virus-virus yang sedang mewabah Tuhan. Pelihara seluruh para donatur yang ada Tuhan. Juga kami berdoa memohon kepada Engkau buat seluruh anggota haleluya yang ada di Kalimantan Tengah, dimanapun berada Tuhan, tidak bisa kami sebut satu persatu. Tuhan Engkau melindungi, Tuhan Engkau memberkati, Tuhan Engkau membungkus kami, hamba-hamba-Mu Tuhan. Pakai kami semuanya Tuhan. Kami doakan Tuhan buat ketua kami Korwil Kalimantan Tengah, yaitu Pak Henry. Tuhan berkati beliau, Tuhan berkati Bapak dalam segala tugas pekerjaannya. Dia sudah berusaha Bapak untuk menghimpun kami hamba-hamba-Mu. Tuhan berkati beliau Tuhan, berkati keluarganya, berkati segala pergumulan bahkan rencananya Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Kami percaya juga bahwa Tuhan akan memberkati setiap Tuhan, keluarga kami, sanak saudara kami, famili kami, dimanapun berada. Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Bahkan jemaat-jemaat yang kami layani semuanya pun diberkati, dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang senantiasa ada bersama dengan kami Tuhan. Terpujilah Bapa, terpujilah Engkau. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar, bahkan Engkau akan menjawab semuanya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita tadahkan tangan kita terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini, besok sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Amin.
Haleluya, Tuhan memberkati kita.